tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Berita dunia hari ini dikabarkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, terjadi pengeboman yang dilancarkan oleh tentara sekutu. Pengeboman ini meluluhlantakkan isi kota Hiroshima dan Nagasaki. Hah? Benarkah itu? Kalau begitu, saya harus segera beritahu kepada semua pemuda. Apakah kalian sudah mendengar perbincangan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memperoleh kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus segera memanfaatkan momen ini. Benar. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairosala segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kawan-kawan sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahir. Ia mendengar berita tentang kekalahan itu. Berarti, negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum power. Benar. Oleh karena itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah ini. Kita harus segera menggunakan momen ini untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Berarti kita harus membagi tugas. Wikana dengan Hoirul, kalian harus ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa? Kami hendak bertemu dengan Soekarno. Silakan masuk. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya tahu pojok itu dan potong leherku sekarang juga. Kamu tidak perlu menunggu kayak esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita akan kedatangan Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara-saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang ke Soekarno dan memintanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, Bung? Kita bisa, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu, Bung? Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu untuk mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku. Mana kekuatan yang kau perhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi penumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang sudah tunggu selama ini. Inilah yang sudah tunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh bergabung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi kemerdekaan. Hari ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Ada perlu apa? Kami hendak bertemu dengan Soekarno. Baik, silakan masuk. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut bersama kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dengan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda terus bergabung demi menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Soebarjo pukul 8 pagi. Hena, ada apa, Bung? Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku, gimana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hena, kemari. Maaf saya, Pak. Tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baik, kalau begitu naiklah. Mr. Soebarjo naik ke mobil beserta Wikana dan Sudiro kemudian berangkat menuju Rengas Dengklok. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, jelaskan sekarang, apa maksud saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami berniat membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, hal proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua sependapat. Mengapa kita harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI? PPKI itu berdungan Jepang, Bu. Kami ingin proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasi kemerdekaan. Selain itu, kita masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang untuk memerdekakan bangsa kita jajah di Manis Melaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan dengan kepala dulu. Tidak perlu ada ketegangan. Oke, Bung Karno dan Bung Hatta, mari berunding sebentar. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang perlu mempertimbangkannya semua dengan matang, tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan?
Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, pasti kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk menjaga serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baik, saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin ya, kita akan melaksanakannya esok. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah gelap dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Apalagi jika mereka tahu jika ini berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ide yang bagus. Ayo. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Kaki Kudasai. Oyasumi nasai desu. もしわかりませんが、今夜お邪魔しました。明日実施される独立計画について話を伺いついです。 Honto, sunogo kono nyusuo klite udesu anaba nuzumo sukate kudasai. Watashi wa seiso ni ikimasu. Arigatou, nagaba. Rumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sobarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda, yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? Rumusan teks proklamasi dilakukan di rumah makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sobarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan mendatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bendukan Jepang. Kita sudah sepakat, jangan ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani para hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika saat menandatangani teks deklarasinya? Jangan.
Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja? Yaitu Bung Karno dan Bung Hatta sebagai dari wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana, Di? Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Sayuti, kalau kamu ketik teks proklamasi ini, janganlah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan. Menyebarkan mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu yang sudah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Jawa yang telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi oleh lagu Bangsa Indonesia Raya, karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak, kain yang ada hanya kain merah dan putih, apa boleh? Buatlah benderanya sederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap-siap dan menyusun pidatonya nanti akan dibacakan. Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya mengumpulkan saudara ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita telah berjuang untuk merdeka, bahkan beratus-ratus tahun lamanya. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera Syam. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak.
Merdeka! Merdeka!